kawan. Di sore ini saya mencoba mencari salah satu bangunan Belanda yang berada di tengah-tengah hutan tebu ini, kawan. Dan menurut sumber informasi, bangunan tersebut yang berada di tengah-tengah hutan tebu ini masih berdiri kokoh, kawan. Dan usianya sudah ratusan tahun, kawan. Bisa disaksikan langsung. Di sini hutan tebu semua, kawan. Dan jalannya treknya lurus satu arah. Kita lanjut jelajah, kawan. Terbangnya kisah tentang perkebunan tebu yang terletak di Subang, Jawa Barat, kawan. Menurut sejarah, perkebunan tebu ini telah ada sejak abad ke-17, kawan, atau sekitar tahun 1800-an. Jadi pada zaman itu masih ada sistem tanam paksa yang dilakukan kolonial Belanda kepada orang pribumi, kawan. Dan di tahun 2023 ini, perkebunan tebu ini masih berdiri, kawan. Dan tebu-tebunya pun masih ada. Kita lanjut mencari bangunan yang berada di balik perkebunan tebu ini, kawan. Lanjut jelajah. Akhirnya kita sampai di perkampungan di balik perkebunan tebu, kawan. Ini adalah Tugu Selamat Datang, dan sepertinya tugu ini sudah didirikan cukup lama, kawan. Ini merupakan salah satu bangunan Belanda yang usianya lebih dari 100 tahun, kawan. Bangunan-bangunan di sini didirikan di tahun 1800-an, kawan. Kita coba masuk, kita lihat barang-barang dan properti-properti yang ada di dalam bangunan ini. Menurut sumber informasi, bangunan Belanda ini pernah dialihfungsikan di tahun 1080-an untuk kantor perkebunan tebu, kawan. Dan ini masih ada sisa-sisa denah-denah kerja pada zaman itu, kawan. Kita telusur bangunan ini ke areal belakang, kawan. Digembok. Sepertinya ini dapur yang didirikan pada zaman Belanda, kawan. Dan jendelanya pun tralisnya masih pakai kawat. Ini udah mau roboh, men. Orang-orang Belanda bisa membuat bangunan sekokoh ini. Padahal pada zaman itu teknologi masih dengan teknologi seadanya, kawan. Tapi mereka bisa mendesain bangunan yang cukup mewah. Ada pintu dan kita cek, wow, ruangan ini udah sangat-sangat suram, kawan. Dan ini kamar utamanya pun sama, sudah mulai lapuk.
kita coba lanjut telusur ke bangunan Belanda yang berdekatan dengan bangunan ini kawan. Kita lihat jendela Belandanya sangat epik kawan. Konsep-konsep Belanda emang bikin horor kawan bangunannya. Ini merupakan bangunan kedua, dan bangunan kedua ini menurut sumber informasi pernah dijadikan klinik atau tempat rumah sakit bantuan pada zaman Belanda kawan. Dan di tahun 1980-an bangunan ini pun pernah dijadikan posyandu kawan, atau tempat bersalin para pekerja atau karyawan yang bekerja di pabrik tebu kawan. Jendelanya udah pada pecah. Ini dipecahin orang atau karena proses waktu kawan. Kita coba intip dalamnya. Wow, dalamnya udah suram kawan. Bangunan ini berusia lebih dari 100 tahun dan masih berdiri kokoh. Jendelanya pun sudah pada rusak kawan, dan kayu-kayunya dipastikan ini kayu jati kawan. Kusennya pun masih berdiri tegak dan berdiri kokoh kawan. Dan ini rumah ketiga. Rumah ini agak terawat dan terlihat masih layak huni kawan, tapi sepertinya sudah tidak ditempati kawan. Kita lanjut ke bangunan yang terakhir kawan. Menurut sumber informasi, bangunan ini adalah ruang meeting para orang-orang Belanda pada zaman itu kawan. Kalau zaman sekarang kita sebut meeting room. Ini udah pada rusak dan temboknya pun udah mulai banyak jamurnya kawan. Wow, pintunya udah nggak ada. Saya meyakini kalau di ruangan ini pasti banyak kisah dan cerita di masa lalu kawan. Oke kawan, penjelajahan kali ini aku rasa saya akhiri kawan. Dan di petualangan kali ini saya cukup terkagum dikarenakan di tengah-tengah perkebunan tebu ini ada rumah yang masih berdiri kokoh kawan. Oke kawan, kita lanjut di petualangan selanjutnya, masih di Koboi Laut.